Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Sekarang kita belajar di tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda. Sekarang kita ada di pembelajaran 6. Yang akan kita pelajari di pembelajaran 6, yang pertama, diagram perubahan wujud benda, yang kedua, kerjasama, yang ketiga, satuan waktu. Ada 3 jenis benda yang sudah kalian pelajari, yaitu benda gas, padat, dan cair. Nah, sekarang Ibu rangkum perubahan wujud benda dari masing-masing benda ini. Yang pertama, dari gas menjadi cair disebut proses mengembun. Lalu, dari cair menjadi padat disebut proses membeku. Dan dari padat menjadi gas disebut dengan proses menyublim. Nah, sebaliknya, jika gas menjadi padat disebut dengan istilah mengkristal. Lalu dari padat menjadi cair disebut proses mencair. Dan dari cair menjadi gas disebut proses menguap. Nah, untuk contoh-contohnya bisa kalian lihat pada video pembelajaran subtema 3, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 5. Apakah kalian masih ingat? Piket merupakan contoh kegiatan kerjasama membersihkan lingkungan di kelas atau sekolah. Membersihkan kelas biasanya dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Nah, kegiatan kerjasama merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Kira-kira yang mana gambar pohon beringin pada gambar burung Garuda ini? Ya, di sini dia ya, gambar pohon beringinnya. Nah, kembali lagi ke tugas piket yang dijalankan oleh anak-anak kelas. Nah, dalam menjalankan tugas piket, sebaiknya kalian datang lebih awal agar mempunyai waktu lebih untuk membersihkan kelas. Hari biasa, kalian mulai belajar pukul 7.15 yang sering disebut jam 7.15 menit. Nah, ini dia tampilan jam 7.15 menit. Jarum pendek, ya ini namanya jarum pendek. Yang ini jarum pendek, menunjukkan jam, dan jarum panjang menunjukkan menit. Sebaiknya jika kalian piket, kalian datang sebelum pukul 7.15 atau sebelum jam 7.15 menit. Tahukah kamu, jam merupakan satuan baku untuk waktu. Selain jam, satuan waktu yang baku adalah menit dan detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Jadi, di sini jam yang Ibu tampilkan adalah pukul 07.00. Dan bisa disebut juga jam 7 tepat. Sekarang Ibu akan jelaskan kenapa bisa disebut jam 7 tepat dan bagaimana cara kalian menghitung menit. Jadi, setiap kalian melangkah, misalnya pada angka 1, maka itu ditambah lebihnya 5 menit. Jadi di angka 1 5 menit, di angka 2 10 menit, di angka 3 15 menit, di angka 4 tambah 5 menit lagi, jadi 20 menit. Nanti akan Ibu jelaskan lebih rinci. Nah, di sini
Kalian perlu pahami bahwa 1 jam terdiri dari 60 menit. Perputaran jamnya itu ke arah kanan. Jadi dia berputarnya seperti ini. Dari angka 12 menuju angka 1. Bukan dari angka 12 menuju angka 11. Ini bukan. Yang tepat adalah dari angka 12 menuju angka 1, lalu dilanjutkan dari angka 1 ke angka 2, angka 2 ke angka 3, dan masing-masing angka pada jam melambangkan 5 menit. Sudah paham? Sekarang kita lihat pembelajaran jam dan menit dari model jam analog ini. Sekarang kita mulai dari angka 7 dengan jarum pendek dan angka 1 dengan jarum panjang. Jadi ini disebut pukul 07.05 yang juga disebut jam 7 lebih 5 menit. Lalu, ketika jarum pendek menunjuk angka 7 dan jarum panjang menunjuk angka 2, maka disebut pukul 07.10 atau jam 7 lebih 10 menit. Nah, ketika jarum pendek menunjuk angka 7 dan jarum panjang menunjuk angka 4, maka disebut pukul 07.20 atau jam 7 lebih 20 menit. Nah, selanjutnya, jika jarum pendek menunjuk angka 7 dan jarum panjang menunjuk angka 5, maka disebut pukul 07.25 atau jam 7 lebih 25 menit. Nah, ketika jarum pendek menunjuk angka 7 dan jarum panjang menunjuk angka 6, maka disebut pukul 07.30 atau jam 7 lebih 30 menit. Ketika jarum pendek dan jarum panjang pada jam sama-sama menunjuk angka 7, maka disebut pukul 07.35 atau jam 7 lebih 35 menit. Lalu, ketika jarum pendek menunjuk angka 7 dan jarum panjang menunjuk angka 8, maka disebut pukul 07.40 atau jam 7 lebih 40 menit. Nah, ketika jarum pendek menunjuk angka 7 dan jarum panjang menunjuk angka 9, maka disebut pukul 07.45 atau jam 7 lebih 45 menit. Ketika jarum pendek menunjuk angka 7 dan jarum panjang menunjuk angka 10, maka disebut pukul 07.50 atau jam 7 lebih 50 menit. Selanjutnya, jika angka 7 memiliki jarum pendek dan angka 11 ditunjuk oleh jarum panjang, maka disebut pukul 07.55 atau jam 7 lebih 55 menit. Nah, kalian sudah tahu kan gambar-gambar jam? Sekarang Ibu akan jelaskan mana saja yang termasuk satuan baku pada waktu dan mana saja yang tidak termasuk satuan baku untuk waktu. Nah, kita lihat. Yang pertama ada jam analog. Nah, jam analog inilah yang kalian pelajari tadi. Jam analog merupakan satuan baku untuk waktu. Jadi, dia biasanya berbentuk lingkaran, kotak, atau sejenisnya, tapi dikelilingi oleh angka dari angka 1 sampai angka 12 dengan 2 jarum, yaitu jarum pendek untuk menunjuk jam dan jarum panjang untuk menunjuk menit. Selanjutnya ada jam digital. Jam digital termasuk satuan baku untuk waktu. Jadi jam digital di sini menunjukkan langsung pukul berapanya. Jadi tidak ada jarum jam. Selanjutnya ada yang dinamakan jam pasir. Nah, jam pasir ini merupakan satuan tidak baku untuk waktu.
Sekian penjelasan Ibu pada video ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih.